Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita dengan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satu syukur yang harus selalu kita aturkan, selalu kita hayati, kita renungkan adalah syukur terhadap nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Sehat bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga sehat secara mental, sosial, dan juga spiritual. Saudara-saudaraku, sesuai dengan agenda kita di setiap hari Kamis, pembahasan kita berkenaan dengan mencoba menggali aspek-aspek budaya yang berhubungan, yang berkaitan dengan kesehatan. Tentu dengan budaya yang positif, tetapi juga kita mengingatkan dengan budaya-budaya yang sekiranya itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan saat ini, di samping juga tentu bertentangan dengan keyakinan, ya, karena Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala aspek itu bisa kita kaji, ya. Dan pada pagi hari ini, ya, di hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, pembahasan kita tentang budaya, saya mencoba untuk membahas satu tulisan, ya, dan mengambil pendapat beberapa ahli. Di antaranya adalah seorang ahli gizi lulusan Oklahoma State University yang mengatakan bahwa what you eat is what you get, ya. Ini kaitannya dengan pola makan, ya. Jadi bahasan kita hari ini diberi judul adalah bagaimana kita kembali sehat ala manusia purba, ya. Jadi manusia dahulu, atau orang sering menyebutnya sebagai paleo, ya. Ketika kita mencoba menanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mau hidup di era manusia purba, pasti dapat dipastikan tidak ada yang mengacungkan tangannya. Jelas saja apa yang tidak bisa didapatkan dengan mudah di era modern saat ini, ya. Semua kebutuhan serba ada, bahkan dalam sistem digital, ya, semuanya bisa diorder lewat online, ya. Tapi jangan terlalu terpukau dengan kenyamanan pada saat ini, ya. Penelitian di Cambridge University menyatakan bahwa manusia di era modern lebih mudah terserang berbagai penyakit yang risiko kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia zaman purba. Tentu ini multifaktor, ya. Selalu saya mengatakan harus kita dekati secara holistik, tidak satu persatu, gitu, ya. Karena ada perubahannya kan banyak, ya. Perubahan tidak hanya dari sisi perilaku manusia, tetapi juga perubahan dari sisi lingkungan yang mengakibatkan risiko kematian itu menjadi lebih tinggi, ya.
Namun untuk menjaga kearifan lokal kita ya, juga menjaga kesinambungan kita ya, kadang-kadang kan kita perlu menengok ke belakang ya. Kalau kita berkendara memang kita harus lebih banyak fokus ke depan, tetapi juga dalam kendaraan selalu kita pasang spion di kanan dan kiri kita. Jadi orang mengatakan kita memang harus melihat ke depan, tetapi kita juga sekali-sekali kita harus nengok ke belakang. Bicara tentang budaya, bicara tentang sejarah, bicara tentang histori ya, tentu kita harus juga melihat ke belakang ya. Walaupun tentu ke depan ya, fokus ke depan ini tetap harus yang paling utama, tetapi sangat selalu diingatkan jangan lupa ya ada spion ya kalau kita berkendara ya. Kalau kita hanya lurus ke depan terus ya, kita kadang-kadang tidak lihat lagi bahwa di belakang kita ada siapa dan ada apa ya. Jadi pada pembahasan ini akan kita fokuskan pada bagaimana nenek moyang kita itu dulu hidup sehat ya. Yang tentu saja dalam beberapa hal bisa kita adaptasikan di kehidupan saat ini ya, yang tentu sangat berbeda, tetapi ada hal-hal yang saya kira bisa menjadi pelajaran. Yang pertama berkenaan dengan pola makan ya. Mengapa pola makan sangat penting? Tadi sudah saya mulai. Emilia Ahmadi MSRD ya, seorang ahli gizi lulusan Oklahoma State University mengatakan apa yang kita hasilkan seperti tenaga dan pikiran berasal dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. What you eat is what you get, katanya. Ekstrimnya Emilia mengatakan serangan jantung dan kanker adalah akumulasi dari apa yang kita makan selama 30 tahun lalu. Dia menganjurkan sebaiknya kita meniru gaya hidup manusia purba yang memakan makanan yang lebih alami seperti ubi, buah-buahan, dan ikan. Ubi mengandung unsur karbohidrat, serat, dan kandungan DHA yang tinggi agar awet muda. Penulis buku The Paleo Diet, Profesor Lauren Cardine, PhD dari Colorado State University mengatakan pola makan manusia purba ini sangat sehat. Uji klinis menunjukkan bahwa pola makan paleo optimal menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler, tekanan darah, peradangan, serta meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena makanan kaya lemak, protein nabati, dan mengandung serat dan cairan sangat berperan untuk memenuhi sekaligus mengontrol kadar gula darah. Anda yang hidup di zaman modern sudah terpengaruh pola hidup modern yang lebih mengutamakan konsumsi daging seperti steak, ayam goreng, ataupun burger, sedangkan tubuh tetap membutuhkan karbohidrat. Jadi saya kira jangan juga hari-hari ini kita anti karbo ya. Manusia diciptakan untuk lebih banyak memakan nasi ketimbang daging. Itu bisa dilihat dari jumlah gigi geraham lebih banyak daripada taring. Jadi memang ini nanti akan bertentangan dengan orang yang diet keto ya, yang setiap hari makan daging terus ya, dan sangat menghindari karbo gitu ya. Emilia menganjurkan untuk menjauhi makanan olahan, junk food seperti burger, makanan kalengan, dan menu cepat saji yang miskin gizi tapi kaya lemak, gula, dan garam. Makanan junk food dan fast food merupakan menu ampas sudah banyak gizi yang hilang akibat cara panen, cara simpan, dan cara olah. Jadi memang kita idealnya itu selalu sebisa mungkin makanan-makanan itu yang paling minim diolah ya. Bahkan kalau perlu kita makan langsung ya. Makanya kalau kita makan buah itu sesungguhnya kalau kita mau sehat bukan dengan cara di jus ya. Bahkan di jus tambah gula lagi, tambah tidak sehat lagi gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin ya kita makan buahnya gitu ya. Jangan
kita lembutkan lagi ya, gigi kita menjadi tidak terlatih ya. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh makan daging ya, tetapi komposisi makanannya yang harus seimbang ya. Saya kira sesuai hari-hari ini prinsip makanan kita kan sering dikatakan yang terbaik adalah gizi yang berimbang ya. Emilia bermisal komposisi makanan buah-buahan dan sayur-sayuran harus lebih banyak dari daging. Jadi sayur dan buah itu harus lebih banyak dari daging. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita asup di dalam mulut, jangan menuruti nafsu makan. Kemudian yang kedua ya, apa yang kita ambil dari pelajaran para nenek moyang kita adalah tentang olahraga ya, rutin olahraga. Ini juga menjadi barang yang mewah untuk hari-hari ini di tengah begitu banyak orang merasa sibuk. Saya kadang-kadang jangan-jangan kita itu hanya merasa sibuk ya, sehingga selalu menjadikan alasan untuk kita tidak melakukan aktivitas fisik ya. Selain menjaga pola makan ya, jangan lupa untuk rutin melakukan olahraga ya. Aktivitas fisik ini memegang peran penting dalam metabolisme tubuh kita. Manusia purba sangat aktif bergerak saat berburu mencari makan dan juga berpindah tempat tinggal. Hal ini juga dibenarkan oleh Emilia bahwa memakan makanan yang bergizi tidak cukup tanpa disertai olahraga yang teratur. Jadi ini adalah sebuah kombinasi ya. Jadi kita memang pola makan harus teratur, tapi juga pola gerak juga harus dilakukan. Emilia menggambarkan kualitas tubuh kita ini ditentukan oleh sikap asupan nutrisi yang diserap tubuh dan kualitas distribusi tersebut oleh aliran darah. Jadi aktivitas fisik, olahraga itu adalah dalam rangka untuk mengoptimalkan bagaimana nutrisi itu didistribusikan ya. Jadi kalau kita makannya sudah betul tetapi tidak distribusi dengan baik ya, tentu tubuh kita menjadi tidak seimbang lagi. Agar darah lancar dalam mendistribusikan nutrisi dan oksigen, dibutuhkan jantung yang sehat sebagai mesin pompa darah. Agar jantung memiliki kinerja yang optimal, olahraga adalah kuncinya. Tanpa olahraga, tanpa aktivitas fisik, kinerja jantung akan lemah dan aliran darah tidak lancar. Untuk memperlancar aliran darah, Emilia menganjurkan untuk melakukan brisk walk ya, jalan cepat selama 40 menit sehari. Lagi-lagi jalan kaki ya, mungkin jalan kakinya tapi yang ada periode-periode yang kita percepat ya. Nah, kegiatan ini meski ringan tapi dapat membantu Anda memperlancar aliran darah. Selain itu, olahraga teratur akan membuat otot di dalam tubuh tidak kaku, termasuk otot jantung dan paru-paru. Jadi itu dua tip tentang pola makan dan olahraga yang bisa kita ambil dari kebiasaan nenek moyang kita ya, manusia-manusia purba zaman dahulu yang juga telah mengatur pola makannya dan juga pola aktivitas fisiknya yang sangat mencukupi. Nah, nanti akan kita lanjutkan dengan pola-pola yang lain ya, yang bisa kita ambil dari kehidupan manusia purba, manusia nenek moyang kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.